Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Masih dalam semangat hari kemerdekaan, meskipun sudah masuk September tapi belum jauh. Semangat itu masih terus menyala dan akan terus menyala. Kita buktikan merdeka, 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 merdeka. Bapak-bapak, mas, ibunya ada dari Humas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa berkonsolidasi, kita bisa mengadakan satu agenda berkonsolidasi, yaitu Kemah Bakti Nusantara. Dan ini sebagaimana slogannya Pandu Keadilan. Ada yang hafal slogannya Pandu Keadilan? Atau tagline-nya yang tepat apa nih? Pandu Keadilan, siaga, setia, bakti. Siaga, setia, bakti. Jadi kalau saya pekikan Pandu Keadilan, mohon jawab siaga, setia, bakti. Pandu Keadilan, Pandu Keadilan, dengan sikap sempurna ya. Pandu Keadilan, jazakumullah khairan katsira. Nah, sebagaimana slogannya, sebagaimana tagline-nya, bahwa setiap anggota Partai Keadilan Sejahtera, anggota PKS adalah senantiasa siaga. Yang pertama, selalu bersiaga. Yang kita sering dengar mungkin di Al-Quran ya, Al-Anfal, wa'idul lahum mastata'tum, dan bersiap siagalah. Nah, itu akan menjadi moto kita dalam keseharian kita, moto kita dalam segala aktivitas kita, bahwa kita senantiasa bersiaga. Apapun kondisinya, kita akan menjadi seorang yang senantiasa bersiaga. Dan pagi ini alhamdulillah kesiapsiagaan itu sudah kita tunjukkan semua ya. Ketika dipanggil untuk berkumpul untuk melakukan Kemah Bakti Nusantara, maka kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini, dan insya Allah sampai besok siang ya. Dan kemudian yang penting lagi ya, kesiapsiagaan kita adalah ketika bangsa dan negara ini memanggil, ketika bangsa dan Ibu Pertiwi ini memanggil, maka kita harus senantiasa siap siaga. Dan catatan kader-kader PKS, anggota PKS sudah terbukti ya. Ketika ada panggilan kebencanaan, nah kita termasuk yang paling siaga. Dan mungkin teman-teman dari relawan di Merapi ya, nah ini sudah terbiasa ya untuk segera berkumpul mengikuti komando kesiapsiagaan bencana Merapi. Kemarin juga untuk merespon korban, bisa dibilang korban ya, COVID-19. Alhamdulillah ya, relawan PKS juga termasuk yang terdepan. Nah, kemudian yang kedua, setia. Nah, ini harus kita tanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, bahwa setia itu sudah mendarah daging, bahwa kita adalah orang-orang yang setia. Setia dengan cita-cita kita, setia dengan apa yang menjadi komitmen kita. Apa itu semua adalah kita menjadi pelayan masyarakat, kita menjadi pelayan rakyat.
bersama melayani masyarakat, bersama melayani rakyat. Nah, itu menjadi kesetiaan kita bahwa kita akan selalu bersama masyarakat. Tadi di Mars PKS ya, bahwa kita hadir itu untuk membela masyarakat. Ketika kita diminta untuk bergabung di pemerintah, nah kita memilih untuk beroposisi. Karena dengan beroposisi kita bisa bersama masyarakat. Karena kalau tidak ada yang beroposisi, siapa yang akan bersama masyarakat? Dan kita akan setia dengan itu semua, meskipun berat ya. Setia itu berat. Nah, kita sudah diuji ya, diuji di pertengahan kepengurusan yang lalu ya. Ya, ini bisa dibilang masalah kesetiaan ya. Ya, beberapa saudara kita ya memilih hengkang dari PKS ya. Ya kita persilahkan. Kesetiaan itu kan urusannya adalah yang bersangkutan pada hakikatnya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dibacakan surat Al-Fat ya, bahwa sesungguhnya apa yang kita janji setiakan itu adalah janji setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersama di dalam Partai Keadilan Sejahtera, di dalam PKS ini, di keluarga besar PKS ini, kita setia untuk berkomitmen bersama melayani masyarakat, melayani rakyat. Dan yang terakhir, bakti. Bakti ini konkret dari kesiapsiagaan kita, bukti nyata dari kesetiaan kita adalah ya kita membaktikan seluruh jiwa dan raga kita untuk bangsa dan negeri ini. Nah, kita akan selalu menjadi patriot ya. Kemarin di 17 Agustus ya, kita pekikan bahwa kita menjadi patriot pelayan rakyat ya. Kita menjadi pelopor, kita menjadi inisiator ya, dalam berbakti kepada bangsa dan negara ini ya. Tidak perlu menunggu instruksi. Dan saya kira panjenengan semua para anggota PKS sudah terbiasa ya, menjadi inisiator, menjadi pelopor, menjadi lokomotif di minimal di tempat tinggalnya masing-masing atau di tempat kerjanya masing-masing, selalu menjadi pelopor kebaikan. Nah, bapak-bapak, mas sekalian, seluruh anggota PKS, DPD PKS Sleman, saya kira 3 hal ini yang harus kita ingat, karena setiap anggota PKS adalah pandu keadilan, meskipun tidak daftar di barisannya Komandan Gilang ya. Nah, tapi hakikatnya adalah setiap anggota PKS adalah pandu keadilan. Nah, akan tetapi kalau panjenengan semua ingin ya, merasakan 3 hal tersebut diuji, yaitu siaga, setia, bakti, maka silakan bergabung dengan teman-teman di Kepanduan Sleman. Karena terus terang untuk pengamanan 2024 ini sudah kita mulai dari sekarang, dan ini komandan kita Mas Gilang dan teman-teman masih kekurangan sumber daya untuk pengamanan, dan akan dibentuk di setiap DPC 1 regu ya. Nah, ini harapannya panjenengan semua termasuk yang bisa berkontribusi, bergabung bersama Pandu Keadilan. Ya, mungkin kerjanya tidak terlalu kelihatan, tapi sangat dibutuhkan, sangat dirasakan oleh partai, oleh struktur. Karena pengawalan itu dimulai dari TPS ya. Kalau nanti di 2024 mulai pemilu kita mulai dari TPS, dikawal terus sampai ke KPUD, sampai terus ke atas begitu ya. Dan jauh sebelum itu sebenarnya sudah mulai kita melakukan pengamanan di titik-titik, di pusat-pusat suara PKS, di basis-basis suara PKS. Nah, ini yang kita butuhkan ya, ada pengamanan, dan tentang teknis dan sebagainya. Dan saya kira ini sangat menarik ya, terutama bagi para anggota yang masih muda.
kerja-kerja seperti ini saya kira sangat menantang dan untuk anak muda sangat cocok ini. Dan alhamdulillah ya, saya dapat informasi di Kembara kali ini anggota atau peserta dengan usia 40 tahun ke bawah itu mayoritas ya, 75%. Sedangkan kemarin di Kembara 1, 2, 3 yang diadakan DPW ya, jadi 75%-nya itu yang di atas 45 di atas 40 tahun. Nah sekarang ini bukti, mudah-mudahan ini betul-betul jadi bukti berhasilnya kaderisasi di PKS. Jadi hari ini yang hadir adalah mayoritas 40 tahun ke bawah. Nah, harapannya bisa kita tingkatkan lagi ya. Kalau bisa yang 30 ke bawah 30 ke bawah. Karena yang dari 75% itu masih mayoritas antara usia 30 sampai 40 ya. 30 sampai 40. Nah, besok kalau bisa kita mayoritaskan di yang 30. Nah, panjenengan ngajak teman, saudara, ya, keluarga, masyarakat untuk bergabung di PKS. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan dengan kesiapsiagaan, dengan kesetiaan kita, dengan bakti kita, ya, PKS ya khususnya di Sleman ini bisa menang. Kita target 15% dan insya Allah tidak jauh ya, karena kemarin kita sudah hampir 15% ya, sudah di angka 13%, artinya 2% lagi sudah tercapai. Dan target itu bukan untuk dicapai tapi untuk dilampaui ya. Dan insya Allah kita akan melampaui itu semua dengan kesiagaan, kesetiaan dan bakti yang akan kita lakukan. Akan saya pekikan PKS Sleman dan panjenengan semua dengan mengepal tangan ya, mengepal tangan mulai dari kepala mendatar ya, kemudian naik begitu, menang, menang, menang gitu. PKS Sleman menang, menang, menang. PKS Sleman menang, menang, menang. Merdeka, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.